assessors, I will introduce myself. My name is Muhammad Sukron Kasir. I am an English teacher at MTS Negeri 1 Natuna, and I am a student of Teacher Professional Education Program 2025 Bedford. My student identification number 25003924157038. Today is Wednesday, 4 February 2026. In this video, I will conduct a performance assessment for 9th grade students with the topic Narrative Text. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Fine, yeah? Okay, before we start our lesson, I want to check your attendance first, ya. Ada dia Saputri? Present. Okay, present. Good. Ahmad Johanji? Present. Sabil Nabi? Present. Winda Octaviana? Present. Zia Pratama? Okay, very good. All students come to this class, ya. Okay, before we start our lesson, Abi Chairman, Andika, please let us pray together. Attention please. Let's pray together. Good morning, student. Good morning. How are you today? Okay, Alhamdulillah, ya. First, let's thank to Allah because Allah always gives us healthy. So today we came in this class, ya. Class 9. Okay, ya. And then salawat and salam don't forget to say to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay, Andika, are you okay? Are you ready to study? Yeah? Stand up, please. Okay. Mari kita mulai sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Oke? We have our ice breathing first. Our ice breathing is Mr. Sukran say. Yeah, Mr. Sukran say. What is this? What is this? Head. Okay. And then here? Here. Okay. And then more. What is this? Head. What is this? Foot. Yeah. If Mr. Sukron say hand,
Sukronse put, please hold the phone ya. Mr. Sukronse, silakan dipegang apa yang Mr. Sukron bilang. Oke, Mr. Sukronse put. Oke, good. Hey, iya. Mr. Sukronse, dulunya Mr. Sukronse. Oke. Jadi jika tidak ada kata Mr. Sukronse-nya maka jangan dilaksanakan. Oke, one more. Ya. Mr. Sukronse hand. Mr. Sukronse head. Mr. Sukronse nose. Put. Oke, good. Tidak tahu. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, ayo kita baca bersama-sama di sini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, oke, yang kedua, oke, yang ketiga, permasalahan yang kita saat ini di zaman sekarang, kenapa banyak orang lebih suka cerita dalam sebuah film atau video daripada cerita yang dibacakan di teks? Ada yang tahu nggak kenapa? Tahu. Kurang menarik ya, bagus. Kurang menarik itu salah satunya. Karena mungkin di film video lebih menarik ya. Oke, itu jawaban yang tepat. Kemudian apa saja unsur yang ada dalam sebuah cerita? Pernah dengar cerita? Pernah lihat film? Nah, di sebuah film itu apa saja yang ada di sebuah video itu? Apa saja yang ada? Unsur apa saja yang kalian lihat? Pernah pemeran? Oke, good. Ada pemerannya. Ada tokoh-tokohnya kan? Ada apa lagi? Apa lagi yang ada di sebuah cerita? Oke, hari ini kita belajar naratif teks ya. Naratif teks. Apa itu naratif teks nanti akan Bapak jelaskan. Di sini kita melanjutkan kembali. Ada salah satu contoh dari naratif teks. Ayo kita perhatikan video yang ada di depan. Assalamualaikum. Hello, students. Today I'm going to tell you a story about the lion and the mouse. Ready for it? Okay, just listen carefully. Once upon a time, a lion, the king of the jungle, was living under a tree. A little Tadi kita sudah menyaksikan video tentang naratif ya, apa saja unsur yang ada tadi dalam sebuah cerita tadi? Ada tokohnya siapa? Singa dan tikus, lion and mouse ya itu unsur yang ada. Di situ ada, nanti kita akan membahas tentang apa itu naratif teks. Naratif text is a type of the English that tells a story of fictional story with the aims of entertaining and sometimes providing a moral value to the readers or listener. Nah, itu di dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kita artikan, naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan sebuah kisah atau cerita fiksi. Tahu nggak fiksi itu apa? Apa itu fiksi? Fiksi itu cerita apa? Ya, seperti dongeng ya, fiksi. Dengan tujuan untuk menghibur, entertain the reader, ya, untuk menghibur pembaca atau yang menontonnya, dan terkadang memberi pesan moral value kepada pembaca atau pendengarnya. And the next kita lanjutkan lagi. Tujuan, purpose of narrative text itself.
Tujuan dari naratif teks itu apa? Tujuan yang pertama yaitu menghibur, tentu saja untuk menghibur. Iya, kan mungkin dia membuat cerita tidak menghibur, atau menghibur untuk siapa? Untuk kita yang membaca atau yang mendengar, atau sekarang yang melihat video tersebut atau film tersebut. Oke, jadi yang pertama menghibur pembaca atau pendengar. Yang kedua menceritakan peristiwa nyata atau imajinatif. Kemudian yang ketiga menyampaikan pesan moral atau pelajaran hidup. Apa yang kita dapat dari cerita tersebut? Pelajaran hidup apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari? Ini tujuan dari naratif teks. Kemudian kita lanjutkan struktur teks atau bahasa Inggrisnya generic structure. Ya, generic structure of narrative text. Jadi generic structure of narrative text ini yang pertama ada di situ apa? Come on, say together. Orientation. 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 Ya, yang pertama di sini adalah orientation. Orientation. Apa itu orientation? Orientation itu yaitu oke, yang kedua complication. 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 Oke, complication apa? Ya, munculnya masalah atau konflik. Namanya saja konflik, complication ya. Komplikasi bahasa kita. Complication yaitu munculnya masalah atau konflik dalam sebuah cerita. Kita lanjutkan lagi yang ketiga, resolution. 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 Ya, resolution apa? Penyelesaian masalah. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusinya. Kemudian yang keempat ada reorientation. Reorientation. Ya, reorientation ini opsional. Di dalam sebuah cerita itu bisa ada, bisa tidak. Kenapa? Karena reorientation ini kesimpulan atau penutup biasanya berupa pesan moral. Ada pesan moral pada cerita tersebut. Oke, tadi struktur atau generic structure of narrative text ada berapa? Ada 4. Yang pertama, the second one, communication. And then the third, the last, orientation. Oke, jadi ada 4. Generic structure atau struktur teksnya. Makanya kalau teksnya kita diubah seperti apapun, kalau kita sudah paham yang mana orientation, yang mana di situ ada complication-nya, yang mana resolution-nya, mau dibolak-balik seperti apapun teksnya, kita akan paham. Ya, ciri kebahasaan William Peters-nya. Jadi di dalam naratif teks ini ada menggunakan past tense karena setiap kejadian yang telah lalu diceritakan kembali menggunakan was, when, live, and then another vocabulary. Next menggunakan action verb. Action verb. When, run, help, cause ya. And then next kita lanjutkan lagi. Ada jenis-jenis naratif teks. Nah, ini baru kita lihat jenis-jenis naratif teks ya. Come on, say together. Yang pertama, fable. Oke, apa itu fable? Oke, good. Cerita yang karakternya adalah hewan-hewan. Tadi sudah kita putarkan videonya ya, tentang lion and mouse. Cerita tentang hewan-hewan, tetapi mereka diibaratkan like human, seperti manusia. Bisa bicara kan? Nah, pada
lion. Maka seperti mereka bisa berpikir. Padahal mereka hewan-hewan. Itu cerita tentang fable. Oke, and then the second one, legend. Legend. Apa itu legend? Oke, cerita asal muasal sebuah tempat yang kebenarannya belum bisa dipastikan. Ya, belum bisa dipastikan apakah ini ceritanya benar atau tidak. Kita contohkan apa ya? Malin pernah dengar? Nah, itu cerita apa tuh? Malin Kundang. Cerita anak durhaka pada orang tuanya. Itu ceritanya di Sumatera Barat. Apakah itu benar? Nah, belum tentu. Tetapi Bapak sudah pernah ke Padang, itu memang ada semacam batu, ada semacam tali sudah jadi batu seperti kapal. Oke, next yang ketiga, cocktail. What is it mean cocktail? Oke, jadi cocktail ini dongeng atau cerita yang penuh dengan khayalan. Dongeng atau cerita yang penuh dengan khayalan. Contohnya apa di sini? Nah, dongeng-dongeng, pernah dengar dongeng? Bawang putih, bawang merah. Pernah dengar kan? Pernah lihat kan filmnya? Nah, itu sebuah dongeng. Next, fairy tales. Oke, fairy tale apa? Cerita tentang makhluk hayalan dan sihir. Apa ini? Contohnya, hayalan, misalnya cerita peri, misalnya itu hayalan. Ada sihir-sihirnya kan? Cinderella kan? Nah, itu yang disebut dengan fairy tale, cerita tentang makhluk hayalan dan sihir. Oke, come on, say together. Fable. Legend. Cocktail. Fairy tale. Jadi ada berapa jenis-jenis naratif teks? Ada 4. Yang pertama, fable. Oke, yang kedua, legend. Yang ketiga, cocktail. Yang keempat, fairy tale. Oke, sudah paham nggak dari sini? Sampai di sini paham? Kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, Anika. Saya ingin bertanya, Mister, apa perbedaan legend dan cocktail? Oke, legend and cocktail. Tadi sudah dijelaskan. Legend, cerita asal muasal sebuah tempat yang kebenarannya belum bisa dipastikan. Sedangkan cocktail, dongeng atau cerita yang penuh dengan hayalan. Contohnya tadi, oke, di sini sudah ada gambar. Kalian tebak, ya. Kalian tebak ini termasuk fable, legend, cocktail atau fairy tales, ya. Oke, gambar pertama. Kita lihat dulu gambar pertama. Ya, ini gambar apa? Cinderella termasuk apa? Fairy tales. Ya, ini fairy tales, ya. Ini Cinderella. Kenapa dia fairy tales? Karena ya, ada sihirnya juga di situ. Itu ya. Jadi di situ. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada gambar selanjutnya. Ya, ini gambar apa? Lake Toba. Danau Toba. Ini termasuk apa? Legend. Oke, jadi di sini termasuk legend. Danau Toba. Ini kejadiannya di mana? Katanya cerita rakyat Medan, Sumatera Utara. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini gambar apa? Cerita bawang merah, bawang putih. Ini termasuk apa? Cocktail. Oke, good. Jadi tahu bedanya? Nah, cocktail itu seperti cerita
yang penuh dengan khayal. Tapi siapa lagi yang bisa? The ant and the grasshopper. Ya. Pebble. Oke, give applause. Pebble. Ya. Kenapa dia pebble? Karena iya hewan karakternya hewan, yaitu ada semut dan juga ada belalang. Oke, paham kan? Ada satu lagi. Maling kundang. Ya, maling kundang termasuk apa? Oke, give applause untuk Yana. Oke. Termasuk legend. Kenapa? Karena dia bercerita rakyatnya, yang ceritanya asal muasal sebuah tempat yang sebenarnya belum bisa dipastikan, tapi seperti ada danau Toba, ada danaunya di Sumatera Utara. Maling Kundangan ada kapalnya, memang ada, barang-barang itu ada. Dibuatlah cerita oleh saya. Sama dengan kalau di Natuna ada namanya Sindu, batu Sindu, sampai ada lagunya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan jenis-jenis naratif teks di sini. Sampai sini paham? Paham. Oke, jadi jenis-jenis naratif teks ada berapa tadi? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, details. Ya. I will divide you be a groups, ya, menjadi groups, beberapa groups. Jadi permasalahan kita hari ini kita mencoba untuk berdiskusi tentang naratif teks. Oke. Di sini sudah ada amplop. The leader of each group please stand in front. Maju ke depan ya. The leader of the group. Siapa? Ketua kelompoknya. Tinggal di lem, oke. Ini kertasnya untuk jawaban dan jawaban nomor 2, nomor 3 ya. Nggak usah di lem. Oke, ini sudah. Dan nampak hasilnya ya. Kemudian di bawahnya nanti jawaban nomor 2, nomor 3. Jadi kertas 1 lembar tadi ya. Jawaban nomor 2, nomor 3. Oke. Ya, mantap. Kita panggil kelompok 1 untuk menyajikan karyanya yang telah dibuat. Silakan kelompok 1. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil karya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil karya kerja kelompok kami. Wow, good ya. Next, group 3, times your one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hasil karya kami. What is the title of naratif text? Judulnya apa? Judulnya The Ant and the Grasshopper. The Ant and the Grasshopper. Oke, give applause for this one. Dari penjelasan kelompok tadi sudah luar biasa hasil karya kalian, sudah menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Hasil kelompoknya itu sudah bagus semua, kita sudah dikumpulkan. Kemudian tadi penampilan kelompok masih perlu ada kosakata yang harus
harus kita luruskan. Ya, pengucapannya pronunciation, pengucapannya harus diperbaiki. Contohnya kelompok 1 tadi, judulnya tentang apa? Tentang the cock and the crow. Cock, what is it, frog? What is it mean? Cock, rubah, dan crow, ya burung gagak. Ya, harus kita. Come on, say it together. Cock, 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 crow, 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 cheese, 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 cheese. Do you know cheese? Keju. Sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa materi kita hari ini tadi? Siapa yang bisa menjawab? Apa materi kita tentang apa? Tentang naratif teks. Oke. Yang mau ingin tanyakan lagi, apa saja jenis-jenis naratif teks? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Yang pertama ada fable, yang kedua ada legend, yang ketiga ada folktale, fairy tales. Berarti ada berapa tadi? Pak, naratif teks itu apa tadi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Winda. Naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan sebuah kisah atau cerita fiksi dengan tujuan menghibur dan terkadang memberi pesan moral kepada pembaca atau penonton. Oke, good ya. Itu tentang naratif teks ya. Kemudian ada generic structure. Apa saja struktur naratif teks? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Evan. Orientation, complication, resolution. Oke, reorientation. Give applause. Ya, itu sudah kita bahas. Sekarang kita ada tugas LKPD individu yang harus kalian jawab. Ya. Now, go. Silakan langsung menjawab ya. Finish all? Finish? Oke. Jawab finish berarti hari ini sudah selesai. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi-materi yang lebih menarik lagi. Oke, kita applause. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari sama-sama kita berdiri menyanyikan Mas Madrasah. Silakan berdiri. Stand up, please. Bismillahirrahmanirrahim.
our witnesses. Let's say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.